Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini Luo Feng berdiri dengan kedua kakinya di tanah, kepalanya menyentuh tepian langit berbintang, menyaksikan sosok mungil Liu Yinhao menyatu dengan langit dan menghilang. Aku sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi metodeku untuk menjebak musuh masih kurang. Jika Liu Yinhao ingin pergi, tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghentikannya, pikir Luo Feng, mengakui bahwa dia baru saja memasuki alam kekacauan. Dalam pertempuran ini, dunia luar mungkin akan percaya bahwa dia adalah makhluk puncak kekacauan yang menghususkan diri dalam tubuh fisik. Namun, Luo Feng tahu kebenarannya. Kekuatan fisiknya berasal dari tubuh dewanya yang sempurna, yang pada puncaknya dapat menyaingi level teratas dari alam kekacauan. Suara mendesing. Luo Feng langsung menyusut kembali ke ukuran normalnya dan turun ke istana penguasa kota. Saudara Luohe, saudara Luohe. Zhu Jianghao bergegas maju dengan penuh semangat, penuh rasa terima kasih, sikapnya rendah hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa negara kekacauan Zhujiang kecilku akan memiliki seseorang seperti saudara Luohe yang bersembunyi di sini. Sungguh, ini adalah berkah bagi seluruh negara kekacauanku. Sebelumnya saya mengira Anda sebagai dewa sejati abadi yang benar-benar mengabaikanku. Zhu Jianghao, kamu terlalu sopan, jawab Luo Feng. Sebenarnya, dia hanya bertemu Zhu Jianghao beberapa kali dan mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam. Namun, selama pertemuan tersebut, Zhu Jianghao telah menunjukkan dirinya cukup baik. Ketika Liu Yinhao pertama kali menyerang, Zhu Jianghao telah mencoba untuk campur tangan. Dengan itu, dia mendapatkan rasa hormat dari Luo Feng. Saudara Luohe, saya sudah menyiapkan makanan dan anggur sederhana. Mari kita duduk dan mengobrol. Zhu Jianghao mengundang dengan hangat setelah membuat pengaturan. Silakan. Luo Feng mengangguk, melirik Mo Yuqingyan dan Morosa di kejauhan, lalu mengangguk kecil. Mo Yuqingyan tampak sangat gembira. Guru, benar-benar hebat, pikir Mo Yuqingyan. Dia dipenuhi emosi, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Tentu saja, sang guru sangat kuat, kata Morosa penuh kekaguman. Tuan Morosa, orang-orang dulu mengira Anda adalah pelindung Tuan, bisik Mo Yuqingyan. Bagaimana mungkin aku layak menjadi pelindung sang guru? Aku hanya seorang pelayan, Morosa mengakui sambil mendesah, berbicara jujur. Nah, manfaatkan kesempatan ini, saran Morosa sambil menatap Mo Yuqingyan. Menjadi satu-satunya murid guru adalah keberuntungan besar yang harus kau hargai. Aku mengerti, kata Mo Yuqingyan sambil mengangguk. Morosa mengamati kejadian itu. Percakapan antara Morosa dan Mo Yuqingyan diperhatikan oleh para kultivator lain dari jauh yang memandang dengan rasa iri. Anak yang beruntung ini, gurunya bukanlah makhluk biasa dari puncak kekacauan. Jenderal Yowo, Mao Qilisio, dan dewa sejati abadi lainnya semuanya sangat terguncang. Jadi, inikah kekuatan Dewa Luohe? Makhluk ini yang lebih kuat dari Liu Yinhao pernah mendengarkan musik Aroya dan bahkan meneteskan air mata. Sang master rumah bunga impian merenung. Dia pasti sangat tersentuh, meneteskan air mata karena emosi yang sebenarnya. Diao Rongqi juga memperhatikan dari jauh sambil berpikir. Makhluk dari alam kekacauan yang begitu kuat ini, yang lebih kuat dari Liu Yinhao, dulunya bersedia membantuku membalaskan dendam keluargaku. Bagi banyak kultivator, ini mungkin pertama kalinya mereka melihat tubuh dewa yang begitu besar. Bahkan Zhu Jianghao merasakan tekanan yang luar biasa
sehingga dampaknya pada hati para kultivator biasa tidak terbayangkan. Di pavilion Yanfeng, saudara Luohe ternyata dalam makhluk puncak kekacauan. Master Pavilion Cuyu merenung, tetapi tampaknya dia hanya fokus pada penyempurnaan tubuh dewanya dan mengabaikan aspek lainnya. Ada lusinan makhluk alam kekacauan yang menghususkan diri dalam tubuh dewa di seluruh benua asal. Tetapi mereka yang dapat tumbuh setinggi langit itu sangat sedikit, komentar wakil Master Pavilion. Master Pavilion Cuyu tersenyum. Tidak perlu terlalu khawatir. Tubuh dewa tak terbatas di alam kekacauan sangat sulit untuk berkembang hingga ukuran seperti itu. Mereka yang fokus pada kultivasi tubuh dewa bertujuan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, bukan hanya ketinggian. Misalnya Ming Hao Hu yang terkenal dari kerajaan Yanfeng mengkhususkan diri dalam kultivasi tubuh dewa, dan meskipun ukurannya tidak besar, dia masih dapat bersaing dengan beberapa raja dewa biasa. Saudara Luohe berhasil mengalahkan Liu Jinhao, jadi dia secara alami lebih kuat. Tetapi dia bahkan tidak memaksa Liu Jinhao untuk menggunakan teknik penyelamatan nyawanya, yang menunjukkan bahwa keuntungannya terbatas. Kaisar Cuyu tersenyum. Begitu dia menjadi tamu keluargaku dengan sumber daya yang lebih baik, aku yakin dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Cuyu senang bahwa tamu pertama yang diundangnya telah menjadi makhluk alam kekacauan adalah seseorang dengan potensi yang luar biasa. Dia tahu bahwa persaingan di antara 13 cabang keluarga kerajaan sangat ketat, dan semakin kuat sekutunya, semakin mulus jalannya. Jika dia bisa maju lebih jauh, mencapai level transenden dari alam kekacauan, bantuan yang bisa dia berikan akan sangat besar, kata wakil Master Pavilion. Satu-satunya kekhawatiranku adalah kita belum pernah mendengar makhluk sekuat itu sebelumnya, dan sekarang entah dari mana makhluk puncak kekacauan telah muncul. Wakil Master Pavilion menambahkan, apa yang perlu dikhawatirkan? Paling buruk, dia hanyalah Raja Dewa yang bereinkarnasi, kata Kaisar Cuyu sambil tertawa. Scene berganti. Di sebuah pavilion mewah di dalam istana penguasa kota, Luo Feng dan Zhu Jianghao duduk berhadapan. Saudara Luohe, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Dalam kurun waktu yang lalu, aku telah menjelajahi sebagian besar benua asal, mengunjungi banyak teman, mencoba mencari sekutu yang kuat, namun aku tidak dapat menemukan satupun yang bersedia membantuku, kata Zhu Jianghao sangat terharu. Luo Feng mengerti jika seluruh umat manusia berada di benua asal bersama keluarga dan teman-temannya di sini, Luo Feng juga harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Saya memahami kesulitan mereka dan saya tidak dapat menawarkan cukup uang untuk mempekerjakan mereka. Zhu Jianghao melanjutkan menatap Luo Feng dengan rasa terima kasih. Namun kali ini hanya dengan 1 miliar pasir kosmik, saudara Luohe membantuku mempertahankan wilayah kekuasaanku. Saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihku. Saya ingin membalas budi Anda, tetapi saya tidak memiliki sesuatu yang cukup berharga untuk diberikan. Setelah memikirkannya, Zhu Jianghao menatap Luo Feng dan berkata, saudara Luohe, Anda telah mengambil tindakan berkali-kali untuk melindungi penduduk kota Huyang, jadi Anda pasti memiliki keterikatan terhadapnya. Saya telah memutuskan untuk memberikan kota Huyang kepada Anda. Mulai sekarang, hanya 20% dari biaya tempat tinggal kota yang perlu dibayarkan kepada Raja Dewa. Segala sesuatu yang lain akan menjadi milikmu, termasuk semua pengelolaan kota. Kota ini akan menjadi milikmu, saudara Luohe. Jika kau bersedia menerima tanda terima kasih ini, kota Huyang sekarang menjadi milikmu, kata Zhu Jianghao dengan sungguh-sungguh. Luo Feng tertegun sejenak. Zhu Jianghao, aku akan segera menuju ke kerajaan Yanfeng, jadi aku tidak bisa tinggal di kota Huyang, kata Luo Feng. Saudara Luohe, dengan reputasimu saat ini, meninggalkan reinkarnasi kekuatan dewa di sini akan menghalangi siapapun yang ingin menyusup.
mengenai pengelolaan kota itu bisa ditangani oleh bawahanmu. Chu Jianghao segera menyarankan. Lagi pula, aku punya alasan yang egois. Jika kota Huyang menjadi kotamu, Liu Yinhao tidak akan berani bergerak lagi. Kenyataannya, aku menggunakan kota ini untuk melindungi seluruh wilayah kekuasaanku. Melihat ekspresi penuh harap Chu Jianghao, Luo Feng berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan menerimanya. Terima kasih saudara Luo, kata Chu Jianghao gembira. Sekarang setelah kamu campur tangan, perang ini secara alami berakhir. Sekte bayangan hati saat ini terjebak di kota. Apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka? Kata Chu Jianghao. Apa yang harus dilakukan dengan mereka? Luo Feng merenung. Sekte bayangan hati memiliki 2 makhluk alam kekacauan yang telah melarikan diri. Harta karun inti sekte ada bersama mereka. Dewa sejati abadi di sekte tersebut tidak memiliki sesuatu yang sangat berharga. Mereka tidak sepadan dengan waktumu. Chu Jianghao menjelaskan. Aku bisa mengirim bawahanku untuk menjelajahi sumber daya sekte dan memberikannya kepadamu. Mengenai sekte itu sendiri, kita bisa membiarkan mereka pergi, menghindari tuduhan menindas yang lemah. Bagaimana menurutmu? Mencari harta karun mereka dan membiarkan mereka pergi? Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka melakukan pembantaian dan penjarahan massal di kota Huyang, yang berarti mereka telah menyinggung perasaanku. Mendengar itu, Chu Jianghao terkejut. Jika mereka sangat menikmati pembantaian dan penjarahan, maka sekte bayangan hati tidak perlu ada lagi. Sekte itu bisa dibubarkan. Sedangkan untuk dewa sejati abadi, guru mereka yang berpartisipasi dalam pembantaian di kota Huyang akan dieksekusi. Mereka yang tidak berpartisipasi bisa bebas, kata Luo Feng. Bubarkan sekte bayangan hati. Chu Jianghao tak kuasa menahan diri untuk berseru. Tapi sekte itu masih memiliki 2 makhluk alam kekacauan di luar sana. Melakukan hal ini akan benar-benar menyinggung mereka. Memangnya kenapa kalau begitu? Luo Feng melirik Chu Jianghao. Aku tidak sesabar leluhur Juyan. Chu Jianghao terkekeh mendengar keputusan Luo Feng. Baiklah, semuanya akan berjalan sesuai keinginan saudara Luo. Kota Huyang sekarang akan menjadi milik saudara Luo. Aku masih perlu melaporkan hal ini kepada penguasa negara, terutama untuk menyelesaikan urusan 5 keluarga besar yang awalnya mengelola istana penguasa kota, kata Chu Jianghao. Terima kasih telah mengurus ini. Luo Feng mengangguk. Selagi mereka berbincang, nasib berbagai pihak di kota Huyang sedang diputuskan. Sementara itu, di kota Huyang, sekte bayangan hati dilanda kepanikan. Master sekte bayangan hati bersama 18 tetua dan Gyoyi semuanya merasa cemas. Dengan kepergian Liu Yinhao, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Luo He dan Chu Jianghao, keduanya ada di kota ini. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Kita hanya bisa menunggu nasib kita. Mereka mungkin akan mengampuni kita karena kedua leluhur kita. Namun harta kita mungkin akan diambil. Saat mereka memperdebatkan nasib mereka, gelombang kekuatan spesial menyapu kompleks sekte bayangan hati dan semua dewa sejati abadi dipindahkan secara paksa. Di mana kita? Apakah kita telah ditangkap? Ketika mereka melihat sekeliling, mereka mendapati diri mereka berada dalam penjara besar. Mereka segera tahu bahwa mereka telah ditangkap tanpa perlawanan, dan pastilah Chu Jianghao yang secara pribadi memindahkan mereka. Di dalam penjara, salah satu pengawal pribadi Chu Jianghao, yaitu Jiang Youyu, pemimpin sekelompok bawahan. Mereka berdiri dengan dingin menghadapi ribuan dewa sejati abadi. Morosa dan Moyu Qingyan juga hadir. Atas perintah Tuan Luohe, kami sedang menyelidiki penjarahan dan pembantaian oleh sekte bayangan hati di kota Huyang, Jiang Youyu mengumumkan. Perkataan itu membuat para dewa sejati abadi
dari Sekte Bayangan Hati merinding. Para leluhur, kita telah ditangkap oleh Luohe dan Zhu Jianghao, dan sekarang mereka akan menyelidiki penjarahan dan pembunuhan yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Master Sekte Bayangan Hati segera menghubungi kedua leluhur alam kekacauan. Tahan saja, jawab salah satu leluhur dengan singkat. Kita tidak mampu menyinggung Luohe sekarang, jelas yang lain. Apakah kita akan membiarkan mereka membunuh kita begitu saja? Desak Master Sekte, tetapi para leluhur telah memutuskan komunikasi. Hidup atau mati tergantung pada belas kasihan Luohe. Leluhur lainnya akhirnya menjawab sebelum juga memutuskan komunikasi. Atas perintah Tuan Luohe, Sekte Bayangan Hati yang memerintahkan penjarahan dan pembantaian tidak perlu ada lagi. Dengan ini sekte ini dibubarkan. Semua murid yang berpartisipasi dalam pembantaian akan dieksekusi tanpa ampun, kata Jiang Yoyu menyatakan. Mendengar itu, ribuan dewa sejati abadi gemetar ketakutan. Mereka yang hanya merampok tetapi tidak membunuh akan diperlakukan lebih ringan, imbuh Jiang Yoyu. Banyak dewa sejati abadi yang bernapas lega, hanya sebagian kecil yang terlibat dalam pembantaian yang tidak masuk akal. Sekte kami punya dua leluhur dari alam kekacauan. Beranikah kau membunuh kami? Luohe dan Zhu Jianghao, keduanya berada di alam kekacauan. Mereka tidak bisa begitu saja menindas yang lemah. Para dewa sejati abadi yang telah berpartisipasi dalam pembantaian itu mulai panik dan berteriak putus asa. Istana penguasa kota kami memantau seluruh kota, merekam banyak kejadian penjarahan dan pembantaian. Selain itu, Sekte Bayangan Hati sendiri memiliki catatan tentang kejadian itu. Tak seorang pun dari mereka yang membantai akan lolos, dan tak seorang pun dewa sejati abadi yang tidak bersalah akan dihukum secara salah, kata Jiang Yoyu kepada Merosa yang berdiri di sampingnya. Tuanku masih sangat penyayang, Merosa berkata dengan tenang saat dia melihat ke arah sekelompok dewa sejati abadi. Luohe memang penyayang. Mereka yang terlibat dalam pembantaian pantas mati. Warga yang lemah itu tidak punya cara untuk melawan. Tidak perlu ada pembantaian. Hanya beberapa murid yang menyebabkan bencana ini bagi kita. Luohe sangat berbelas kasih karena telah mengampuni kita. Para dewa sejati abadi yang berhasil bertahan hidup memuji Luohe. Scene berganti di ibu kota kerajaan Yu, di kediaman Putri Yu Suitianyu. Yu Suitianyu baru saja menerima informasi terperinci tentang pertempuran di kota Huyang. Apa? Luohe ini ternyata adalah makhluk puncak kekacauan yang bersembunyi di kota Huyang. Yu Suitianyu tidak dapat mempercayainya. Sebagai putri raja kerajaan Yu yang memiliki status tinggi dan pengetahuan luas, dia tahu apa yang dimaksud dengan makhluk puncak kekacauan di negara pinggiran. Mereka dapat menentukan tatanan dalam negara. Bahkan anak-anak kerajaan dari dua negara kuno yang hebat harus menahan diri di depan makhluk seperti itu. Panggil si Jagal Hitam dan Suzy, perintah Suitianyu. Baiklah yang mulia, jawab petugas di luar aula. Tak lama kemudian, si Jagal Hitam dan muridnya Suzy tiba. Mereka berdua sangat hormat. Kehidupan mereka memang membaik secara signifikan sejak datang ke ibu kota. Yang mulia, sapa si Jagal Hitam dan Suzy dengan hormat. Suzy bingung karena biasanya dia tidak punya kualifikasi untuk bertemu sang putri. Saya menerima kabar hari ini, Yu Suitianyu berkata sambil tersenyum. Liu Yinhao secara pribadi bertindak di kota Huyang. Si Jagal Hitam dan Suzy terkejut. Luohe turun tangan dan mengalahkan Liu Yinhao, kata Yu Suitianyu. Melihat keterkejutan mereka, ia sendiri terkejut saat pertama kali mendengar berita itu. Ini, si Jagal Hitam dan Suzy hampir tidak dapat mempercayainya. Identitas asli Luohe sebenarnya adalah makhluk puncak kekacauan yang bersembunyi di kota Huyang. Fakta bahwa kalian dapat menjalin hubungan dengannya selama masa pengasingannya memang merupakan keberuntungan bagi kalian berdua,
jelas Yusui Tianyu. Kalian boleh pergi sekarang. Yusui Tianyu mempersilahkan mereka. Ya, si jagal hitam dan Susi pamit dengan hormat. Sambil melihat mereka pergi, Yusui Tianyu berpikir, mereka mungkin akan sangat berguna di masa depan. Di pavilion Yanfeng, Master Pavilion Chuyo dan Luo Feng duduk berhadapan, ditemani oleh wakil Master Pavilion. Saudara Luohe, kau benar-benar berhasil menipuku. Master Pavilion Chuyo tertawa. Aku benar-benar mengira kau hanyalah dewa sejati abadi. Saya sedang menyendiri di kota Huyang, fokus pada pemurnian tubuh dewaku, jelas Luo Feng. Karena dia membawa Morosa bersamanya, dia harus bersikap normal, mengakui bahwa dia adalah seorang punya kekacauan yang sedang menyendiri adalah penjelasan terbaik. Bahkan jika orang-orang menduga dia adalah orang kuat yang bereinkarnasi, itu tidak terlalu penting. Karena kau sudah berada di alam kekacauan, dan begitu pula aku, kita bisa mulai bersiap untuk kembali ke kerajaan Yanfeng, kata Master Pavilion Chuyo. Saya siap berangkat kapan saja, jawab Luo Feng. Berkat banyaknya informasi dari gurunya Sui Zhanke dan garis keturunan Sungai Duandong, Luo Feng sangat penasaran dengan kerajaan Yanfeng dan ingin melihatnya sendiri. Selain itu, leluhurnya juga berada di kerajaan Yanfeng dan ia bermaksud untuk bertemu dengannya. Kau harus tahu bahwa pusat kekuatan sejati benua asal sebagian besar ditemukan di dua negara kuno besar. Di negara-negara pinggiran, para kultivator alam kekacauan umumnya mencapai puncak alam kekacauan dan tidak dapat maju lebih jauh. Namun, di dua negara kuno besar, ada warisan khusus yang lebih kuat yang memungkinkan para kultivator alam kekacauan berpotensi memiliki kekuatan Raja Dewa biasa, kata Master Pavilion Chuyo. Kekuatan seperti itu adalah apa yang kami anggap sebagai batas sebenarnya dari alam kekacauan, dan mereka yang mencapai tingkat ini disebut makhluk kekacauan transenden, Master Pavilion Chuyo menjelaskan. Dan dalam hal kultivasi tingkat Raja Dewa, kedua negara kuno besar kita juga jauh lebih unggul daripada negara manapun. Contohnya, Raja Yu dan Raja Si yang mendirikan negara kelas 2, hampir semuanya adalah menteri tamu dari dua negara kuno besar, kata Master Pavilion Chuyo. Di seluruh benua asal, selain penduduk asli, semua kekuatan lain memilih untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara besar. Luo Feng mengangguk. Dia tahu semua ini setelah menerima informasi terperinci tentang kerajaan Yanfeng sebelum memasuki benua asal. Saudara Luohe, selama kamu mengikutiku ke kerajaan Yanfeng, kamu akan menerima sumber daya terbaik yang ada, janji Master Pavilion Chuyo. Dengan kekalahan Liu Yinhe dan pembubaran sekte bayangan hati, Luo Feng memantapkan kendalinya atas kota Huyang, menerapkan aturan baru dan menunjuk orang-orang kepercayaannya seperti Mo Gilimek dan Mo Yuhu sebagai wakil kekuatan kota untuk mengelola urusan kota. Saat kota Huyang bertransisi di bawah kekuasaan Luo Feng, penyingkiran kekuatan gelap dan pembentukan lingkungan yang lebih stabil dan makmur menandakan era baru bagi kota tersebut. Selanjutnya, Luo Feng sekarang berangkat ke kerajaan Yanfeng, tempat tantangan dan peluang yang lebih besar menantinya. Selanjutnya, Luo Feng sekarang berangkat ke kerajaan Yanfeng, tempat tantangan dan peluang yang lebih besar menantinya. Scene berganti di kerajaan Yanfeng, ibu kota Chu, di luar gerbang kota timur. Pada saat ini, pasukan elit dengan hormat menunggu di luar gerbang kota timur bersama dengan sejumlah kapal besar dan kapal terbang yang berlabuh di dekatnya. Semua orang dengan penuh harap menantikannya. Saya mendengar bahwa Marquis Chuyo yang baru dipromosikan ini telah ditunjuk langsung sebagai Marquis kelas 1, kata sekelompok anggota keluarga kerajaan dan bangsawan yang berkumpul di salah satu kapal terbang sambil menunggu. Marquis Chuyo selalu fokus untuk memahami jalan hukum dan bahkan menguasai tubuh dewa tak terbatas. Dengan potensi dan bakat tubuh dewa tak terbatas, wajar saja jika dia langsung diangkat menjadi Marquis kelas 1
setelah terobosannya. Salah satu anggota keluarga kerajaan membanggakan dirinya dengan bangga. Paman Cuyo bahkan membimbingku di masa lalu. Dengan tubuh dewa tak terbatas, statusnya dalam keluarga sudah istimewa. Sekarang, setelah dia berhasil menembus alam kekacauan, dia secara langsung telah menjadi anggota inti dari garis keturunan Kaisar Chu kita. Semua anggota keluarga kerajaan dari garis keturunan Chu merasakan kebanggaan saat ini. Luar biasa. Marquis Cuyo sungguh luar biasa. Para keturunan bangsawan pun memuji. Di inti kerajaan Yanfeng, entitas yang paling kuat adalah 13 cabang keluarga kerajaan, sementara kaum bangsawan jauh tertinggal. Adapun keluarga alam kekacauan, kecuali mereka menghasilkan makhluk alam kekacauan transenden, mereka tetap relatif biasa dan tidak dapat berbaur dalam lingkungan keluarga kerajaan atau bangsawan. Sementara itu, di kapal mewah lainnya, dua sosok sedang minum bersama dengan para pelayan melayani mereka. Seorang Marquis kelas 1 memang berbeda, menerima kediaman Marquis kelas 1, pengawal pribadi, dan wilayah kekuasaan yang mencakup kota besar kelas 1, kata seorang pria gemuk sambil mendesak. Dia bahkan memiliki hak istimewa untuk melamar 2 pejabat tamu. Lalu bagaimana dengan kami sebagai Marquis kelas 3? Wilayah kekuasaan kami adalah kota kecil, tempat tinggal kami sederhana, dan kami diberi beberapa pengawal pribadi. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk melamar menjadi pejabat tamu, gerutu pria gemuk itu. Wanita jangkung yang duduk di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Kita mengikuti sistem kultivasi garis keturunan dan mengandalkan garis keturunan kita untuk menjadi makhluk alam kekacauan. Setelah itu, kita harus beralih ke jalur hukum. Jalur hukum terlalu sulit bagi kita. Dalam kehidupan ini, aku hanya berharap untuk maju ke Marquis kelas 2. Sedangkan untuk menjadi Marquis kelas 1, aku bahkan tidak berani memimpikannya. Kau masih punya harapan. Setidaknya saat ini kau berada di level tengah alam kekacauan. Tapi aku, pria gemuk itu menunjuk dirinya sendiri. Dalam garis keturunan Kaisar Chu, ada total 29 Marquis bergelar, dan hanya 2 dari mereka yang berada di level alam kekacauan biasa. Aku salah satunya. Aku telah berada di alam kekacauan selama lebih dari 3000 era. Namun aku masih hanya makhluk alam kekacauan biasa. Aku masih jauh dari mencapai level puncak alam kekacauan. Saat kedua Marquis tengah mengobrol, mereka tiba-tiba melihat ada robekan di angkasa yang jauh, membentuk lorong spesial. Mereka sudah sampai. Kedua Marquis itu bersemangat. Pada saat ini, para Marquis, anggota keluarga kerajaan, bangsawan, dan pengawal pribadi semuanya melihat ke arah lorong spesial yang jauh. 5 sosok muncul di lorong spesial. Cuyo memimpin jalan bersama wakil Master Pavilion. Di sampingnya ada Luo Feng bersama Morosa, dan Moyo Qingyan mengikuti. Siapa pria di samping Marquis Cuyo? Dia berdiri berdampingan dengan Marquis Cuyo, jelas menunjukkan bahwa Marquis Cuyo sangat menghormati pria ini, kata para penonton. Perhatian semua orang tertuju pada pria berpakaian hitam Luo Feng. Itulah Saga Agung Luohe dari kerajaan Yu. Beberapa Marquis yang berpengetahuan luas, anggota keluarga kerajaan, dan yang lainnya segera mengenalinya. Saga Agung Luohe ini dalam pertempuran di kota Huyang mengalahkan Marquis Luyin. Kultivasi fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kakinya dapat berdiri di tanah, sementara kepalanya menyentuh bintang-bintang. Ini adalah eksistensi alam kekacauan tingkat puncak. Dia bersama Marquis Cuyo. Mungkinkah Marquis Cuyo telah memilihnya sebagai tamu kehormatan pertamanya? Luo Feng dan Cuyo mengikuti jalur spesial dari kota Huyang yang jauh di kerajaan Yu, langsung ke ibu kota Chu di kerajaan Yanfeng. Hal ini membuat Luo Feng mendesak kagum. Transmisi spesial memang luar biasa mendalam. Aku masih harus mengandalkan harta karun spesial untuk melakukan satu transmisi spesial. Di alam kekacauan, hampir tidak ada seorang pun yang dapat melakukan transmisi spesial sendiri. Namun semua bergantung pada harta karun. Penggunaan harta karun spesial
dalam jangka panjang sangatlah mahal. Saat muncul dari lorong spesial, Luo Feng segera melihat pasukan elit di luar gerbang kota Megah dan sejumlah kapal besar serta perahu terbang yang menunggu untuk menyambut mereka. "Salam, Marquis!" teriak pasukan itu serempak sambil membungkuk hormat. Cuyu tersenyum saat menyaksikan kejadian itu dan menoleh ke Luo Feng. "Ini adalah pengawal pribadi yang diberikan kepadaku setelah menjadi makhluk dari alam kekacauan. Mereka adalah pasukan elit yang dilatih oleh garis keturunan Kaisar Cuko." Luo Feng mengamati pengawal pribadi itu dan menyadari bahwa mereka terdiri dari 1000 dewa sejati abadi dan sejumlah besar dewa sejati ruang hampa. Bahkan di luar kota, di bawah pimpinan komandan pasukan, mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Kekuatan mereka jauh melampaui pasukan Marquis Zhujiang dan pasukan Sekte Bayangan Hati. "Ayah! Ayah!" Di depan pasukan, seorang wanita anggun dan 3 pemuda dengan penuh semangat memperhatikan Cuyo. Ayah mereka yang telah bepergian dan berkultivasi di luar negeri telah menjadi makhluk alam kekacauan, dan Marquis kelas 1 ini seperti rezeki nomplok yang tiba-tiba. Suara mendesing. Cuyo bersama Luo Feng dan yang lainnya turun di depan pasukan dan menatap ketiga pemuda itu dengan ekspresi agak gelisah. "Cuyo, setelah mendengar berita tentang kembalimu, aku segera bergegas kembali dari kota Fengye bersama ketiga anak itu," kata wanita anggun itu. "Ayah, berita tentangmu yang menjadi Marquis kelas 1 telah menyebar ke seluruh ibu kota Zhou. Dalam garis keturunan Kaisar Zhou, hanya ada 7 Marquis kelas 1 dan kau salah satunya," kata ketiga putra itu dengan penuh semangat. Cuyu mengangguk lalu memperkenalkan Luo Feng yang berada di sampingnya. "Ini adalah sahabat karibku, Sage Agung Luohe. Mulai sekarang, saat kau melihatnya, perlakukan dia sebagaimana kau memperlakukanku. Jangan bersikap tidak hormat." "Salam paman." Ketiga pemuda itu segera membungkuk hormat, menyadari bahwa pria ini kemungkinan adalah sekutu kuat yang diundang ayah mereka. "Salam, Sage Agung Luohe," kata wanita anggun itu dengan hormat. "Kamu terlalu baik," jawab Luo Feng sambil tersenyum. Dia bisa melihat bahwa hubungan Cuyo dengan wanita ini agak jauh. Tidak ada tanda-tanda kedekatan meskipun mereka sudah lama berpisah. Sebaliknya, Cuyo mendekati pelayan tua yang berdiri di samping ketiga anak itu dengan sikap yang lebih penuh kasih sayang. "Marquis," kata pelayan tua itu tampak haru. "Seng tua, sudah lama tak jumpa," kata Cuyo sambil menatap pelayan itu yang hanya berada di tingkat dewa sejati ruang hampa. "Akhirnya, aku hidup untuk melihat hari ketika yang mulia menjadi seorang Marquis, dan bukan Marquis biasa, tapi Marquis kelas 1, kata Zeng tua, suaranya bergetar karena emosi. Pelayan tua ini dititipkan kepada Cuyo oleh ibunya dan telah merawatnya sejak masa-masa telemahnya, mengikuti dan menjaganya. Meskipun disebut pelayan, pada kenyataannya dia adalah anggota keluarga yang disayangi. Saat ini mereka bersatu kembali. "Cuyo, kakak Cuyo!" Garis keturunan Marquis Zhou akhirnya menampakkan diri. Cuyo mendongak untuk melihat para Marquis tingkat tinggi dari keluarga itu yang semuanya kini dengan antusias datang untuk menyambutnya. Luo Feng mengamati semua ini dari pinggir lapangan. Sebelum tiba di kerajaan Yanfeng, Cuyo telah memberinya informasi terperinci tentang para ahli teratas benua asal, termasuk semua makhluk alam kekacauan di kerajaan Yanfeng. Luo Feng membandingkannya dengan apa yang dilihatnya. Total ada 29 Marquis dalam garis keturunan Kaisar Zhou, dan hari ini 7 dari mereka datang untuk menyambut Cuyo. Di antara ketujuh orang ini, 5 adalah Marquis kelas 3 dan 2 adalah Marquis kelas 2. Luo Feng segera mengidentifikasinya. Adapun Marquis kelas 1 yang memiliki status yang sama dengan Cuyo, tidak satupun dari mereka yang datang. Aku mendengar bahwa persaingan dalam keluarga kerajaan sangat ketat, dan para Marquis kelas 1 merupakan pesaing langsung satu sama lain. Luo Feng mengerti. Para Marquis kelas 3 pada hakikatnya berada dalam kondisi setengah terabaikan dalam keluarga kerajaan yang hanya menerima sumber daya paling mendasar dan tidak lebih.
Marquis kelas 2 menerima lebih banyak dalam hal sumber daya. Marquis kelas 1 memiliki akses ke sumber daya inti sejati dari seluruh benua asal, namun bahkan mereka harus terlibat dalam persaingan sengit satu sama lain. Bagi pejabat tamu, ambang batas untuk memperoleh sumber daya jauh lebih sedikit daripada Marquis kelas 1. Luo Feng tahu betul hal ini. Kerajaan Yanfeng memprioritaskan pembinaan Marquis kelas 1 yang dianggap sebagai elit absolut. Sementara pejabat tamu, hubungan mereka dengan kerajaan lebih bersifat transaksional. Setelah berurusan dengan banyak Marquis, Cuyo akhirnya membawa Luo Feng ke kapal besar. Di atas kapal, wanita itu dan ketiga anaknya telah pergi ke belakang, meninggalkan Cuyo dan Luo Feng duduk di aula depan, memandang ke gerbang kota timur. Mereka yang datang untuk menyambutku, semuanya adalah Marquis kelas 2 dan kelas 3. Cuyo menjelaskan. Dalam garis keturunan Kaisar Chu, ada 3 Raja Dewa. Raja Dewa jauh di atas semua ini, dan tentu saja tidak peduli dengan hal-hal sepele. Banyak urusan ditangani oleh kami, Marquis kelas 1. Jadi mereka datang ke sini untuk menjilatmu, kata Luo Feng. Saya sudah mengajukan lamaran Anda untuk menjadi pejabat tamu, kata Cuyo sambil tersenyum. Dalam keadaan normal, lamaran Anda akan disetujui. Dalam situasi apa hal itu akan ditolak? Tanya Luo Feng. Pertama, jika kekuatanmu tidak mencukupi. Kedua, jika ada masalah dengan identitasmu. Cuyo menjelaskan sambil tersenyum. Kamu memiliki kekuatan puncak alam kekacauan, jadi kekuatanmu sudah pasti cukup. Bagaimana dengan identitasmu? Aku yakin tidak ada masalah dengan itu. Kapal besar itu terbang di atas gerbang kota timur yang luas dengan pengawal pribadi mengikuti di dalam. Bagaimana kau bisa yakin tidak ada masalah dengan identitasku? Tanya Luo Feng dengan bingung. Kerajaan Yanfeng kami tidak terlalu peduli dengan latar belakang pejabat tamunya. Apakah Anda telah melakukan kejahatan kecil atau memiliki kekayaan besar? Bahkan jika Anda terjerat dalam hubungan karma yang tak terhitung jumlahnya yang berbahaya. Kerajaan Yanfeng tidak peduli dengan semua itu. Hanya ada satu kriteria. Anda bukan orang luar. Jelas Cuyo. Orang luar? Apa maksudnya? Tanya Luo Feng. Ya, maksudnya makhluk hidup dari luar kandang. Jelas Cuyo. Sumber daya kerajaan Yanfeng kita dapat diwariskan ke makhluk hidup manapun di dalam kandang, tetapi tidak pernah dibagikan kepada orang luar. Luo Feng diam-diam merasa takjub. Ketika kami memasuki ibu kota Chu, itu mengkonfirmasi bahwa kau adalah makhluk hidup di dalam kandang. Cuyo menjelaskan lebih lanjut. Kota ini secara pribadi ditempa oleh pendiri kerajaan Yanfeng sebagai hadiah untuk kaisar. Siapapun orang luar yang memasuki kota ini akan terdeteksi. Luo Feng merasa terkesan. Makhluk paling misterius dan mengerikan di kerajaan Yanfeng adalah pendiri Yanfeng. Luo Feng merasa terkesan. Makhluk paling misterius dan mengerikan di kerajaan Yanfeng adalah pendiri Yanfeng, diikuti oleh 13 kaisar. Cuyo tiba-tiba tersenyum. Saat Anda memasuki kota, setelah memastikan identitas Anda sah, permohonan Anda untuk menjadi pejabat tamu telah disetujui. Selamat, Saudara Luoye. Anda resmi menjadi pejabat tamu dari garis keturunan Cuku. Luo Feng tersenyum. Terima kasih, Saudara Cuyo. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Maaf ya, sering update telat karena sekarang lagi sibuk banget, terus badan kemarin sempat drop, nggak fit.